Oke teman-teman semua, berjumpa lagi ya pada kesempatan kali ini. Saya sedang membuat gula tengah ya teman-teman. Jadi di sini saya memegang gula halus ya teman-teman. Jadi apa saja sih fungsi gula halus itu terhadap adonan odading itu teman-teman, atau bolang-baliknya. Jadi teman-teman ya, gula halus ini sangat penting sekali bagi kita sebagai pedagang odading ya, karena sebenarnya ya dikatakan hal pokok, tapi masih ada solusi gitu ya, seperti itu. Selain menggunakan gula halus, hanya tidak menggunakan gula halus pun bisa jadi odading. Tetapi kebanyakan kita memang menggunakan gula halus atau membuat gula tengah untuk odading tersebut. Jadi yang pertama fungsinya itu ya teman-teman, tentunya gula halus ini ya sebagai penambah rasa ya, itu yang pasti kan seperti itu. Dan yang kedua gula tengah yang terbuat dari gula halus, tepung dan wijen itu fungsinya adalah untuk memisah ya, untuk memisah potongan odading itu agar belah menjadi dua kan seperti itu. Jadi gula tengah itu sendiri ya teman-teman, sudah kita ketahui kalau teman-teman sering melihat tutorial dari saya seperti itu, bahwa gula tengah kemudian ada tepung terigu dan wijen sendiri itu kan bahan dari gula tengah itu sendiri yang nantinya kita buat atau kita campur ya sebagai gula tengah. Dan disitu nanti kita bisa melihat ya, dari kalau teman-teman sering membeli ataupun yang awal ya seperti sering melihat gitu kan. Jadi ketika menggoreng itu odading itu bisa jadi dua aja. Nah inilah salah satu fungsi yang ada ya pada odading tersebut. Oke teman-teman, sambil kita mempraktekkan ya. Jadi kalau kita membuat gula tengah ini ya teman-teman, jadi gula tengah ini kan terbuat dari tiga bahan ya, bahan tepung terigu, gula halus ini dan wijen ya, seperti itu. Jadi untuk campurannya ya teman-teman, jadi formasi campurannya itu adalah gula halus itu sendiri. Kalau saya kan biasa bikinnya itu teman ya, gula tengah ini untuk 2 hari seperti itu ya, biasanya untuk 2 hari. Jadi 1 kilo tepung terigu, kalau gula halusnya itu 1 kilo lebih ya teman, 1 kilo seperempat, karena untuk menghindari kegagalan kita ketika nantinya takutnya tidak pisah ya, seperti itu gula odading yang kita goreng kan seperti itu. Jadi kenapa terlihat seperti mudah sekali pisahnya, itu karena memang gula halusnya lebih banyak daripada tepung terigu ya teman-teman. Ya walaupun secara standarnya kalau kita mempraktekkan itu adalah 1:1, artinya 1 kilo gula halus untuk 1 kilo tepung terigu. Tetapi kita untuk, apalagi kalau setiap daerah tuh teman-teman ya, gula halus ini beda-beda ya, secara kualitas pun akhirnya berbeda, sehingga kita mengantisipasi kegagalan tersebut yang seperti itu. Nah di sini sudah dalam satu pack ini ya teman-teman. Saya kan menggunakan gula halus seperti ini ya teman-teman, mereknya seperti ini kalau di sini ya. Jadi dalam satu pack ini adalah 250 gram atau 1/4 ya. Jadi saya menggunakan 5 bungkus seperti ini. Yang pertama adalah gula halus sendiri, kita masukkan 4 wadah seperti baskom ya, itu. Kemudian wijen teman-teman, wijen seperti ini. Nah jadi hanya perkiraan gini ya. Jadi kalau secara takaran sebenarnya saya sendiri menggunakan gula halus ini 1 kilo seperempat ya, seperti itu. Kemudian tepung terigunya itu 1 kilo. Nah setelah dua bahan ini masuk, kemudian kita campurkan airnya ya teman-teman. Jadi airnya kita masukkan seperti ini teman-teman. Kemudian ini diratakan, tinggal diratakan saja. Jadi gula halus tadi dengan wijen langsung diratakan sampai ini rata ya teman-teman, sampai ini rata. Oke, rata sudah tercampur semua. Dan proses membuat gula tengah itu sebenarnya cepat teman-teman ya, tidak terlalu banyak kendala ya, karena memang bahan seperti ini. Cuma kalau kita tidak tahu takarannya, nanti kalau terlalu lembek dia akan repot ya ketika kita melebarkannya nanti, atau pas kita ngesapnya.
itu repot ya teman. Tapi kalau kurang air itu bisa jadi nantinya keras ya teman-teman, kita sulit juga melebarkannya ya. Jadi memang harus sedang ya, artinya sudah tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembek banget ya seperti itu. Nah, kemudian setelah ini tercampur teman-teman ya, setelah ini tercampur ini kan sebentar saja ya, baru kita masukkan tepung terigunya, masukkan semua seperti ini. Lalu kita aduk ini, kita ratakan sampai rata. Nah, tinggal meratakan saja teman-teman. Nah, jadi tadi teman-teman ya, fungsinya adalah untuk menambah rasa sendiri, karena kalau secara takaran sendiri teman ya, kalau adonan itu kan yang kita buat itu kan 5 kilo, kalau takarannya 5 kilo tepung terigu ya, kalau kita ya 1 kilonya gula pasir ya. Jadi kalau ditambahan gula tengah ini itu rasanya lebih manis lagi ya. Dan untuk 1 kilo tepung terigu ini untuk gula tengah kita bisa untuk mencapai 8 kilo lebih ya teman, untuk pembuatannya, untuk adonannya ya. Nah, seperti ini, jadi seperti ini ya teman, ini diratakan saja. Jadi beda dengan ngadon, hanya ini yang meratakan saja. Nah, dan sebentar teman ya. Jadi ini sudah jadi teman ya. Jadi tidak membutuhkan waktu lama. Ini kalau sudah jadi itu kayak gini teman ya. Ini agak lembek sedikit nanti nggak apa-apa teman ya. Yang penting semua sudah tercampur. Dan ini kalau kita gunakan langsung teman-teman, ini kan agak repot sekali. Jadi bagusnya itu penggunaannya kalau teman-teman membuatnya kayak saya ini ya teman, kita membuatnya kan sore hari ya, kita bagusnya kita pergunakan untuk besok paginya atau adonan besok pagi seperti itu. Jadi kita bisa melebarkannya tidak terlalu lengket. Kalau kayak gini kan masih lengket teman. Nah, jadi wijen sendiri ya berfungsi sebagai khas rasa ya teman-teman. Kemudian khas rasa, dan nantinya kan topping seperti topping gitu ya teman. Jadi dia berada di atas potongan kan. Kalau sudah dipotong terbelah itu digoreng, dia berada di atas potongan daging yang kita buat, dan seperti itu ya teman. Nah, jadi kalau gula tengah ini sendiri teman, harapannya kan mencari gula halusnya itu yang berkualitas, supaya hasil yang kita dapatkan nanti itu lebih maksimal lagi seperti itu ya. Jadi pertama ya teman-teman harus mencari gula halusnya yang baik lah, seperti itu, yang berkualitas. Kalaupun teman-teman tidak ada mencari yang berkualitas ya, bisa teman-teman itu menggiling sendiri atau memblender gula pasir, gula biasa ya, gula pasir di blender kemudian jadikan gula halus. Karena kalau gula, kadang itu saya pengalaman saya teman, di setiap daerah kan pastinya beda-beda ya gula halus ini. Jadi kalau kualitasnya kurang bagus, kita harus mencari formasi dulu yang pas, takarannya itu berapa sih yang pas untuk daging. Karena kadang itu teman, ketika gula halus ini dibuat, itu kita masukkan ke dalam plastik, kan nanti saya masukkan ke dalam kantong plastik yang sudah diolesi minyak seperti ini ya. Nah, kalau bagus itu nanti dia besok paginya semakin agak mengeras, jadi semakin apa ya namanya, kalau dilebarkan itu mudah. Tapi kalau gula halus ini besok kita masukkan ke dalam kantong seperti ini, dia semakin meluber atau semakin lembek, berarti itu tidak bagus seperti itu. Nah, itu salah satu tanda-tanda gula halus yang kita gunakan itu tidak bagus ya teman. Dan kalau di adonan seperti ini sendiri, teman-teman mungkin tahu ya, gula donat itu hampir sama dengan gula donat. Kalau gula donat itu kan kalau kita masukkan ke dalam baskom gini ya teman, kita masukkan dalam baskom kemudian kena air, itu terasa dingin gitu, seperti ada mint seperti itu ya. Jadi nah itu otomatis kalau teman-teman salah ya, saya pernah salah gitu kan, ternyata dikasih gula donat. Nah, ketika teman-teman masih mengaduknya itu dikasih air, itu terasa dingin, berarti itu salah, itu berarti ada gula donat. Karena memang hampir sama ya teman, secara tekstur gula halus biasa ini dengan gula donat itu. Tapi gula donat itu kan lebih lembut dan seperti itu. Tapi kalau bagi teman-teman yang belum biasa,
itu sulit sekali membedakan gitu ya teman, sehingga akhirnya tidak bisa digunakan besoknya kan, seperti karena ketika dilebarkan, kalau gula halusnya tidak berkualitas, otomatis nanti susah kita itu membentuk melebarkannya seperti itu ya. Jadi carilah gula tengah yang gula halus yang berkualitas untuk membuat gula tengah odading ini ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu saja yang kesempatan pada hari ini. Ini fungsi dari gula halus sendiri dan wijen pada adonan odading ya teman-teman, dan kita sudah mempraktekkan cara membuatnya. Oke, terima kasih, kita berjumpa lagi di tayangan-tayangan berikutnya.